Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan syukur itu dengan telah selesainya kita menunaikan ibadah salat maghrib kita berjemaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang telah kita dirikan, yang telah kita tegakkan menjadi ibadah maghrib yang terbaik dan diterima oleh Allah sebagai pahala yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi yang disebut Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin? Karena rahmat Allah itu selalu hadir dan turun karena kebaikan-kebaikan yang Rasulullah semai, yang Rasulullah berikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak saja baik kepada manusia, tetapi ke hewan pun Rasul menampakkan baiknya. Sehingga dengan kebaikan itu Bapak Ibu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Dari apa dekatnya rahmat Allah itu? Minal muhsinin, dari orang yang berbuat baik. Jelas Bapak Ibu, urang nan babue elok, orang yang berbuat baik berarti mereka selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang tidak lagi berbuat baik, tak lagi memunculkan kebaikan-kebaikan, berarti dia membalikkan keadaan. Apa yang terjadi? Murka, laknat, kutukan, dan itulah yang akan hadir terus-menerus. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 itu Bapak Ibu, sekiranya penduduk negeri itu, kata Allah, kan Allah mengandai-andai Bapak Ibu, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kata Allah kami bukakan. Apa yang dibukakan? Yang dibukakan itu bukan azab, bukan laknat, tapi kata Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami bukakan di negeri itu berkah, yang ditanam berkah, yang didapat berkah, yang diperoleh berkah. Dari mana berkahnya? Kata Allah minas sama, baik yang turun dari langit, air yang datang dari hati itu Bapak Ibu. Kok panas tapi tak mematikan. Kalau hujan tak memberikan kebanjiran, tak memberikan. Kan kalau biasanya Bapak Ibu turun hujan, tapi hujan itu tak menyelamatkan manusia, tak berkah, tapi datang dalam bentuk azab. Itu saya yang datang untuk Bapak Ibu. Lebih dari seminggu hujan yang tak berhenti-henti di masa Nabi siapa? Nabi Nuh.
siang malam, siang malam, siang malam. Yang terjadi berkah lagi? Tak. Diganti hujan itu. Makanya kalau hari hujan minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan ini hujan berkah bagi kami ya Allah. Jangan sampai hujan azab. Yang diciptakan Allah ini seluruhnya Bapak Ibu, dia bisa berubah menjadi tidak lagi rahmat dia. Tidak bisa. Oh, datang panen, tapi panen itu tidak seperti panas biasanya, tapi mematikan. Dulu kan ada Bapak Ibu di luar negeri panas, berapa banyak orang yang mati karena kepanasan. Oh, tapi orangnya panas, kemudian akhirnya tapi jangan cari air hujan. Berapa banyak orang yang ditenggelamkan. Berarti jangan awak menyangka awak oh di situ aman, di situ aman, di sini aman. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman Bapak Ibu. Itu kalau tidak ada yang aman, cari tempat pengaman. Apa tempat pengaman? Tentu ada yang mengamankan. Siapa yang mengamankan? Allah. Sehingga Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Kalau kita ingin aman, ingin diberikan pengayoman, ingin diberikan perlindungan, maka Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Apa makna wali? Coba cari Bapak Ibu, apa makna wali? Kok Allah langsung menyebutkan dalam Al-Quran? Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Kalimat wali ini bukan kalimat asing. Ini kalimat yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Betul tak Bapak? Waliyah, wali hakim, wali murid, wali kota. Ya Pak, wali kota, wali itu Pak, itu bahasa Al-Quran tuh Pak. Wali negari gitu. Iya, wali itu bukan bahasa awak tuh Bapak Ibu, itu bahasa Al-Quran. Kan aulia jamaah. Makanya Allah menyebut Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu Bapak Ibu walinya Allah. Jadi kalau walinya Allah, apa makna wali? Wali itu artinya adalah pelindung, pengayom. Alai bahasanya yang serupa sepadan dengan itu Bapak Ibu. Pelindung, pengayom, yang selalu menjaga, itu wali. Yang terdekat dengan orang tersebut wali. Yang kalau menikah orang Bapak Ibu, laki-laki yang berwali atau perempuan? Laki-laki gitu. Bu, ibu, bapak, padusi itu kalau menikah, laki-laki kalau menikah, biasanya wali itu dari pihak laki-laki atau padusi? Padusi. Kenapa kok tidak laki-laki? Kenapa kok laki-laki mah walinya? Tidak ada kan? Perempuan ada wali. Jadi ma wali. Wali itu orang yang terdekat dengan perempuan itu. Apa tujuannya? Di situ ada maknanya Bapak Ibu. Perempuan itu lemah. Maka untuk menguatkan dia itu dia punya wali. Manusia itu lemah. Maka dia butuh dengan wali. Wali itu adalah pelindung. Kalaulah pelindung, aman atau tidak Bapak Ibu? Aman. Begini bagana aja besok hanya ada wali. Anak murid Bapak Ibu coba tanya, ma wali murid? Ma yang orang nan terdakit jadi wali murid. Berarti wali Allah itu walinya orang-orang yang beriman itu bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah jadi wali, berarti kita aman.
Makanya Allah menyebutkan wali Allah itu akan menjadi wali khusus bagi orang yang beriman. Kalau tak beriman tak jadi wali Allah. Cobalah cari dalam Al-Quran itu Bapak Ibu 257 itu. Dilanjutkan di ayat berikut. Apa kata Allah? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu walinya bukan Allah. Wali orang kafir itu kata Allah walinya taghut. Tagha itu melampaui batas. Karajonya pola karajolah kelewatan. Taghut sembahan-sembahan yang tidak ditujukan kepada Allah. Yang menjadi taghut. Kunan karajo-karajo setan sih Bapak Ibu. Kerja yang sudah bersimpangan dengan syariat. Makanya Fir'aun itu disebut dengan tagha. Karajo Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Ada tak perbuatan orang kini melampaui batas Bapak Ibu? Apa contohnya? Coba contoh kamu. Apa Pak? Mengaku nabi. Lain nyolo jadi nabi ya Pak. Ada kabar kau muncul lagi. Apa yang perbuatannya melampaui batas? Dia katakan saya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tidak di Indonesia muncul Bapak Ibu, tapi dia hadir di Indonesia. Apalagi perbuatan manusia melampaui batas. Zina, apakah melampaui batas? Termasuk kategori. Tapi yang lebih fatal dari sebuah zina itu ada yang namanya tagha, namanya LGBT. Banyak LGBT termasuk taghut tuh Bapak Ibu. Banyak itu termasuk bagian melampaui batas. Bayangkan sajalah Allah menjadikan orang berpasang-pasangan. Tapi nyo cari pasangannya bukan pasangan, tapi yang sepadan lo jadi, yang sejenis lo jadi. Kan melampaui batas tuh Bapak Ibu. Yang Allah suruh adalah nikah itu laki-laki dan perempuan, tapi nikahnya kok sejenis. Nggak akan melampaui batas tuh Bapak. Melampaui batas. Badan melampaui batas. Allah suruh ikut, tapi perbuatan yang lain saya di kerajaan. Berarti ini perbuatan setan. Jadi itu yang dilakukan Bapak Ibu. Bangga lo Bapak Ibu. Diwawancarai bangga lo. Mana istrinya? Ini istri saya. Dalam hati ambo mungkin kok maaf mengejek gitu. Kambiang saja. Tahunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yanlah melanggar aturan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha. Langsung Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas kata Allah. Yang melampaui batas, yang telah diambang batas perbuatannya. Tapi nyo tak sadar Bapak Ibu. Dan mereka itu wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih cenderung untuk kehidupan dunia mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Nanti mereka dalam neraka jahim kata Allah. Tapi tidak selesai di situ Bapak Ibu. Perbuatan itu tuh gini, yang melampaui batas yang besar gini itu, ini sedang menjadi Bapak Ibu. Banyak. Dianggap biasa. Besok kalau ada di satu negeri, di satu kampung, itu yang dilakukan orang Bapak Ibu. Perbuatan suka sesama jenis, menikah dengan sesama jenis, Allah berlakukan hukum di tempat itu Bapak Ibu. Apakah khusus untuk dia yang diazab? Tidak. Wattaqu kata Allah, fitnatan la tusimbanna alladzina zalamu minkum khassah. Itu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Apa kata Allah? Peliharalah dirimu. Musibah itu kata Allah tidak saja khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Berarti kalau ada orang di suatu tempat itu berbuat satu perbuatan keji, perbuatan maksiat, kemudian ditimpakan Allah azab. Tidak orang itu saja yang kena, dampaknya orang non soleh pun terlewatkan di situ Bapak. Berarti Allah lah nyampein dalam Al-Quran khasah.
Apa itu khassah artinya? Bukan khusus bagi dia saja yang ditimpakan, tapi orang yang berada di sekitar itu dapat jatah Bapak Ibu. Makanya kalau ada maksiat jangan pakai KCN. Apa kata kadang-kadang Bapak Ibu? Abian sajalah. Itu kan tak keluarga awak. Kemudian kita biarkan saja terus menerus, akhirnya nanti Allah murka Bapak Ibu. Lalu dalam Al-Quran Bapak Ibu, ambo calik dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan negeri itu diazab, pasti ada dosa yang dilakukan yang sudah diambang batas. Orang ini mesti diberikan teguran. Sebab kalau tidak ditegur oleh Allah, orang ini menganggap ini sesuatu yang tidak ada masalah. Karena Allah langsung menyebutkan di Al-Quran, fakullan akhazna bizambi. Masing-masing mereka kami timpakan azab, kata Allah, karena dosa-dosa mereka. Jadi dosa ini Bapak Ibu keterkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya azab itu tidak datang Bapak Ibu? Maka caranya adalah jadikanlah Allah itu sebagai wali kita. Kalau wali Allah, ada rasa aman diri kita. Angkanya dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, ma yaf'alullah bi'azabikum. Allah tidak akan mengazab kamu. Kapan Allah tidak akan mengazab itu? In syakartum, jika kamu bersyukur. Wa amantum, dan jika kamu beriman, kami tak timpakan azab. Berarti simpel saja Bapak Ibu. Orang kalau di negeri itu banyak orang melakukan kebaikan, negeri itu aman, berkah, tidak ada satu pun Bapak Ibu. Tapi kalau di negeri itulah oranglah banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, itu paling capek azabnya itu Bapak Ibu. Nabi dulu di Madinah, ketika Nabi di Madinah, Nabi mengumpulkan muhajirin dan ansar. Nabi menyampaikan dalam kalimat nasihatnya, wahai kaum muhajirin dan ansar, apa yang paling cepat mendatangkan murka Allah, laknat Allah, kata Rasul. Rasul sebutkan dengan kalimat fahisyah. Apa fahisyah? Perbuatan keji. Nabi di situ tidak disebutkan zina, tidak. Tapi zina itu termasuk perbuatan keji. Tapi Nabi menyampaikan dengan kalimat yang lebih luas, fahisyah. Apa fahisyah? Lihat surat Al-Isra ayat 32. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kamu dekati zina, kata Allah, karena zina itu fahisyah. Kemudian kata Allah, wasa'a sabila. Sesungguhnya zina itu sa'a, buruk, jahat, jelek. Sabil itu seburuk-buruk jalan, kata Allah. Makanya tak boleh orang melakukan itu. Inilah biasa saja. Syarat-syarat datangnya hari kiamat Bapak Ibu, salah satu itu masuk kategori Bapak Ibu. Inna min asyrati sa'ah. Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu, kata Rasul, salah satu dari yang disebutkan itu adalah jelas, tampak, nyata zina itu di hadapan mata kepala. Kaum Ad, kaum Samud, coba cek dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah. Apa kata Allah? Kaum Ad dan Samud itu Bapak Ibu, Allah kanunya nak meyakini datangnya hari akhir, tidak meyakini, tidak percaya. 7 malam 8 hari Allah datangkan angin topan dingin selama 7 malam 8 hari. Awak malam sih angin atau kancangnya dah lalu lagi je. Kau boleh nak kalamu. Paling-paling nak sampai sejam dah Bapak Ibu lah tangkar rumah orang musuh. Ikut 7 malam 8 hari. Anginnya angin topan dingin. Jadi angin kok bisa menyiksa manusia Bapak Ibu? Panas bisa menyiksa manusia. Hujan pun agama itu juga. Berarti seluruhnya itu Bapak Ibu, jangan buat pikiran dan ditakutkan cuma gempa saja. Itu sebagian kecil. Kalau wak sabui Bapak Ibu, bayang lebih dahsyat gempa itu dengan likuifaksi. Kalau gampu Bapak Ibu, gampu larinya keluar, masih ada sampai berlari Bapak Ibu. Kalau likuifaksi kemana lari?
Lihat ada orang mengecek lari, nak ada Pak. Nak ada orang mengecek Pak. Pas likuifaksi itu terjadi, tanah bergerak itu, kan orang Pak menyelamatkan diri seorang seleh. Kenapa? Tidak ada tempat berlari. Larilah, kemana lari? Ke dalam bumi lari? Tidak bisa. Berarti itu Bapak Ibu yang berbahagia, jangan mengamankan diri awak, awak. Oh, awak tinggal di Mutiara Sandi aman ya. Badai aman jauh dari tsunami. Tsunami nan berpikir sih. Banyak Bapak Ibu. Awak kadang-kadang menganggap musik bencana itu dalam bentuk gempa itu yang ditakutkan gampo. Tidak itu saja, banyak. Kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya itu, apa kata Allah? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka di antara mereka kata Allah, kami turunkan dari langit itu batu kerikil. Dan yang tidak hujan turun Pak, batu yang diturunkan Allah. Wa minhum man akhazathu sayhah. Di antara mereka, maksudnya masing-masing di antara mereka ada yang kami datangkan suara keras dari langit. Teriakan dari langit, mati orang tersebut. Nah, tidak ada kampu itu Bapak Ibu. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Makanya negeri itu kata Allah, kami akan berikan pengamanan, kami berikan keselamatan dalam negeri itu. Tapi syaratnya adalah angkatlah Allah itu sebagai wali kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang berbahagia? Jadikan diri kita itu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya iman? Iman itu Bapak Ibu lihat dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Tanda orang itu beriman apabila disebut nama Allah, hatinya itu ada rasa takut kepada Allah. Dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ini diseru oleh Allah, hanya capek-capek Bapak Ibu. Azan itu kan panggilan Allah. Akan apakah orang dipanggil? Hayya 'alas shalah. Capek solat. Tidak didatang hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah dibaca 2 kali, ada sambungnya di berikutnya hayya 'alal falah. Solat. Kemudian dipanggil, hai orang nan solat, kita sedang menuju kepada kemenangan. Azan itu Bapak Ibu, itu kalimatnya itu kan hampir asyhadu alla asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alas shalah, salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Berarti orang kalau memenuhi seruan Allah, Ibu Bapak lihat nanti dalam surah Al-Anfal ayat 24, ketika orang memenuhi seruan dan panggilan Allah, Allah akan berikan kehidupan kepadanya. Kalau diberikan kehidupan itu bukan kehidupan buruk, kehidupan yang terbaik. Makanya dalam surah An-Nahl ayat 97 juga Allah sampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang beriman kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan, mereka Bapak Ibu yang berbahagia, berimannya kepada Allah, beramal saleh dia kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Jadi kalau ada kita dulunya bermaksiat, kemudian sekarang sudah taat, perhatikan cara kehidupan kita Bapak Ibu. Pasti kehidupan itu thayyibah, kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dijadikan setan itu sebagai wali kita, tapi jadikanlah Allah itu sebagai wali dalam kehidupan kita. Allah sudah menjadi wali, sudah kita angkat, salam, kita akan diberikan keselamatan hidup di dunia. Dan itulah yang sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu harapan kita. Harapan kita kalau ditanya apa target hidup kita, diurang tentu Bapak Ibu, ridhonya Allah ya. Kalau ridhonya Allah itu apa? Allah nanti kalau ridho Allah pasti akan tempatkan awak pada tempat yang terbaik. Itu ayat yang dibaca di imam tadi kan itu Bapak Ibu. Orang yang fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi nisyatir radiyah. Ditimbang amal berat kepada yang baik, nanti dia diberikan kepada
fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia yang mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, kalau ibu bapa sudah kita angkat Allah menjadi wali, dan Allah itu katakan saya adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Apa saja langkah Allah kalau Allah sudah menjadi wali bagi orang yang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat. Kalau dia namanya zalim. Kalau bermacam bentuk kejelekan Allah sebut dengan zulumat. Berarti orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah itu dari kegelapan. Kata Buya Hamka, gelap gulitanya hati. Kata beliau dalam tafsirnya, gelap gulitanya hati, kemudian gelapnya jiwa, itulah yang dikeluarkan oleh Allah. Kemana dikeluarkan oleh Allah? Ila nur, kepada cahaya. Boleh jadi cahaya yang di luar terang, tapi di dalamnya gelap. Ya, yang Allah maksudkan bukan cahaya ini Bapak Ibu, nur. Makanya Nabi kalau keluar dia untuk sholat subuh, Nabi kan di masjid Bapak Ibu. Kan tidak ada sebab Nabi berangkat dari rumah ke masjid. Tidak, Nabi keluar untuk sholat subuh. Apa doa yang dibacanya? Nabi membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku nur, bercahaya. Wa fi lisani nuran, jadikanlah lisanku bercahaya ya Allah. Wa fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaranku bercahaya ya Allah. Apa lagi? Wa fi basari nuran, jadikan penglihatanku bercahaya ya Allah. Waj'al min khalfi nuran, jadikanlah di belakangku ya Allah. Khalfi, di belakang, nuran, cahaya. Wa fi amami nuran, jadikan di depanku imam yang di muka aku bercahaya, di belakang bercahaya, di depan bercahaya. Wa fi tahti nuran, jadikanlah di bawahku bercahaya. Apa disebut lagi? Yang satu lagi, wa fi fawqi nuran, jadikanlah di atasku bercahaya. Jadi Nabi kalau sering membaca doa itu Bapak Ibu bapak bisa amalkan doa itu. Ya Allah, tak tahu untuk sementara baca saya bahasa Indonesianya dulu. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Kenapa kok Nabi yang pertama sekali dibaca hati? Tentu ada rahasia. Kenapa Nabi tidak menyebut, ya Allah jadikanlah pendengaranku bercahaya, jadikanlah hatiku. Kenapa kok Nabi menitik beratkan yang pertama, ya Allah jadikan hatiku bercahaya? Karena hati itu adalah titik sentralnya Bapak Ibu. Kalau diorang disebutnya pusat Bapak Ibu. Karena Allah sampaikan, Rasul sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan lihat kepada wajahmu dan tidak akan lihat kepada jasadmu, dan Allah akan lihat kepada hati dan amalmu. Berarti dua, hati dan amal. Jadi boleh saja orang-orang secara lahirnya elok tapi batinnya tak. Makanya hati itu titik sentral Bapak Ibu. Makanya kok hati yang pertama. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasadmu kata Rasul ada mudghah. Apa mudghah? Bekuan darah. Di mudghah kata Rasul, sesungguhnya pada dirimu itu ada mudghah, bekuan darah di situ Bapak Ibu. Fa innal jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada mudghah. Idza saluhat, apabila baik segumpal itu Bapak Ibu, saluhal jasadu kullu, maka baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat, apabila rusak yang bekuan itu Bapak Ibu, rusak. Kenapa rusaknya? Karena maksiat, karena dosa yang dilakukan. Karena hati itu tiap kali orang berbuat dosa, dia akan ditumbuhi oleh nuktatun sauda, bintik-bintik hitam. Tasdadun luka, kata Rasul, berulang-ulang kali orang melakukan dosa, maka bintik itu mengitari hati. Terus
Maka Allah menyebut dengan kalimat yang bermacam ragam. Ambo Bapak Ibu sampai bobo di dalam Al-Quran itu bermacam ragam bentuknya hati. Sampai mau catat Bapak Ibu, sampai yang baru tercatat 20 disebut dengan kalimat qalbun itu Bapak Ibu. Ada namanya qalbun salim, hati yang selamat. Ada namanya qalbun munib, hati yang kembali. Qalbun marid, hati yang sakit. Aduh, hati orang tuh sakit Bapak Ibu. Kalau di orang mana maunya Bapak Ibu? Sakit hati. Ya Pak. Betul nggak hati seluruhnya Bapak Ibu? Ayo, masa enggak? Cobalah dapat kalau nak percalikan. Pasti hati seluruhnya. Nggak ada kecil orang ibu tu elok bana hati. Kan hati tu. Kan ada orang ibu tu elok, tu diam saja. Kan pasti tahu hati Pak. Ibu tu elok bana hati. Apa tu yo busuk? Hatinya kan itu Pak. Busuk hati. Kan betul. Orang tu yo kanai hati kan itu Pak. Orang itu patah ya, semangat hati yang ini ya, semangat orang karya hati seluruhnya hati Pak. Sampai-sampai aku catat di situ Bapak Ibu. Menarik bagi aku untuk mencarinya. Tiap pagi Bapak Ibu tak ceramah gitu ke cari Al-Quran hati itu kumpulkan catat. Sampai aku catat pertama dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89 ada di situ. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti kata Allah, harta yang kamu kumpulkan, anak yang kamu sukseskan, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Biqalbin salim, hati yang selamat. Salim itu kan salam. Salam Bapak Ibu, kan salam itu. Allah kan itu. Allah apa Bapak Ibu? Asmaul Husna kan itu Bapak Ibu. Ayat pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya salam. Ada namanya qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada munafik, selamat dari perbuatan riya. Berarti orang yang qalbun salim, hatinya itu ditumbuhi oleh keikhlasan, oleh kebaikan. Namanya salim, selamat. Munafik jauh, kafir jauh, musyrik jauh. Berarti hatinya itu betul-betul bagus. Berarti kata Allah, satu hari nanti harta yang kamu kumpulkan tidak bermanfaat, anak yang kamu sukseskan tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu di saat itu hati yang dalam keadaan selamat. Hati kau mesti dijaga Bapak Ibu. Jangan sampai nodai. Dengan apa dinodai? Maksiat. Sehingga Allah katakan, wa may yu'min billah, kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan tunjukkan hatinya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, langsung Allah menyebut dalam surah At-Taghabun, yahdi qalbah, Allah akan tunjuki hatinya. Berarti hati aku Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang selalu berbuat baik? Karena hatinya itu sedang ditunjukkan oleh Allah. Sedang duduk-duduk sih Bapak Ibu, takkan nasi duduk. Iya, nak buat untuk kemajuan masjid ke itu hati sedang bagus Bapak Ibu. Hati itulah yang dikotori oleh setan. Kan hati itu Bapak Ibu, nuktatun sauda, berbuat dosa orang tumbuh nuktatun bintik tek. Tapi dicalik secara medis tak ketemu dia. Tetapi secara syariat, orang yang berbuat dosa ditumbuhi hatinya oleh bintik hitam. Cara membersihkannya, kata Rasul, kalau bintik hitam itu dibiarkan, dia akan menutupi kalbu itu. Kalau menutupi kalbu, yang wak minta tadi itu tidak boleh. Anak minta tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Redup. Makanya Allah katakan, yukhrijuhum minaz zulumat ilal nur. Allah itu wali bagi orang beriman, dikeluarnya orang dalam gelap gulita itu kepada cahaya. Berarti orang yang beriman itu Bapak Ibu, hatinya itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cahaya? Dia tidak akan melihat saudaranya itu dalam keadaan susah, tidak ingin hidupnya itu mencari orang susah. Tapi kalau zulumat, setan itu akar rajanya, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kalau orang kafir itu kata Allah, walinya setan, kemudian setan itu mengeluarkan mereka dari nur kepada kezaliman. Atau balik Bapak Ibu.
Kalau Allah dari nan gelap kepada cahaya. Kalau setan dari cahaya kepada kegelapan. Kegelapan yang dimaksud Allah itu bukan satu kegelapan, tapi zulumat. Kenapa Allah nak menyebutkan yukhrijuhum minal zulumati ila anwar? Nah, anwar itu cahaya-cahaya jamak. Tapi Allah cuma katakan ila nur, satu saja. Kenapa? Cahaya itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keburukan banyak. Makanya Allah menyebutkan ambukaluana, kata Allah, engkau dari kegelapan, dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, ambukaluana engkau di situ. Kama konan cahaya, nur itu adalah iman. Jadi bahasa Al-Quran itu memang enak Bapak Ibu. Jadi Allah tak sebutkan kami keluarkan engkau dari yang gelap kepada cahaya-cahaya. Nah, kepada cahaya saja. Berarti cahaya yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi Bapak Ibu. Orang kalau bercahaya hatinya berarti menampakkan kepada wujud aslinya. Akhirnya orang nan zahir menunjukkan dan batin kan begitu. Tapi tidak seluruh dia Pak. Tidak seluruh dia Pak. Nan zahir menunjukkan dan batin. Elok ni orang dia alun tantu dia Bapak Ibu. Orang-orang menipunya elok dia Bapak Ibu. Menipunya elok lah. Tapi elok itu ada tujuan maksud. Tapi orang-orang yang baik hatinya terpancar dari perbuatan. Ibu kalau ada awak tapi kia peduli sifat baik, sifat ini itu sebagainya. Kalau ada hati awak Bapak Ibu sedang elok bimbing tapi Bapak Ibu. Kan ada hati aku sedang semangat Bapak Ibu, sedang semangat ku. Biku ujung-ujungnya kadang-kadang dalam puncak semangat, kadang-kadang redupnya balik. Malik ke salat masjid aja ni beturian Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan puncaknya orang beribadah nanti ada saatnya futur. Apa futur? Rasu mali. Kalau orang dalam keadaan malas itu masih dalam sunnahku kata Rasulullah, masih beruntungnya. Tapi kalau keluar daripada jalur itu merugilah dia. Jadi kalau ada rasa malih hati, capek karena Bapak Ibu badek malih hati ya. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kalau dibiarkan awak malih tarui, maka dibimbing oleh setan. Setan itu tak pernah menyuruh awak untuk berada di tempat yang terang. Dia pasti akan mengeluarkan kita dari cahaya itu. Iman awak dikeluarkan tarui Bapak Ibu. Coba cari Bapak Ibu. Kalau datang ke masjid, setan itu kalau dapat awaknya jangan sampai awak berada dalam iman itu, dalam cahaya itu. Kalau dapat dikeluarkan dari orang, kalau dapat dalam kegelapan. Makanya kalau ada datang ke masjid Bapak Ibu untuk beribadah, nak membuat strategi itu. Makanya dak membawa bukunya ke Bapak Ibu. Judul bukunya. Judulnya adalah Kiat Menghadang Politik Setan. Oh, jadi setan itu berpolitik Bapak Ibu. Setan itu dia punya strategi. Setan itu punya kiat tertentu untuk menghancurkan ibadah kita. Jadi setelah membaca lah selesai membaca buku ulang-ulang dari akhirnya membuat kesimpulan modego. Oh, berarti inilah kata Allah dalam Al-Quran. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ketika iblis itu terusir dari surga, kemudian dia katakan qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku sesat ya Allah. Tak masalah kata iblis dan pasukan-pasukannya. Saya akan menghalangi hamba engkau dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu nur. Itu yang dihalangi Pak. Jadi kalau ada ibu bapak datang ke masjid niatnya mendengarkan ceramah, tapi setannya tinggal diam enggak. Kecil setan, nampak pun bagi serapun. Anyonya datanglah di saat itu namanya wasnan. Mengawasnan, nyutiup-tiup matanya. Jadi sampai, bikola selesai yang mau ceramah, lah selesai ceramah, lah selesai. Nyomode itu, wasnan itu ngomode itu, ada yang di pasar Jalan Bur. Ada yang orang itu selalu dihadangnya dengan orang-orang yang selalu syahwat. Bahwa orang berbuat perbuatan maksiat saja.
Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, memang itulah targetnya. Setan itu tak pernahnya mengeluarkan dari yang buruk kepada yang elok, tapi dari nur itu dia keluarkan kepada kegelapan. Rujuk aja ayat itu nanti Bapak Ibu. Itu renung-renungan ayat itu surah Al-Baqarah 257. Itu adalah angkatlah Allah menjadi wali. Kalaulah kita angkat Allah menjadi wali, Allah akan memberikan pengamanan, Allah akan memberikan pengayoman, penjagaan, keamanan. Maka ketika Allah sudah berikan keamanan, hati kita tenang, hati kita itu damai, jauh dari kegelisahan. Ketika orang sudah mengangkat setan itu sebagai wali, dan wali setan itu tidak pernah dia memberikan keamanan Bapak Ibu, cuman dia akan mengeluarkan manusia dari terang kepada kegelapan. Dan ketika itu Allah tidak akan berlepas tangan daripada orang-orang kafir tersebut. Kalaulah Allah berlepas tangan, maka Allah tentu tidak senang dengan perbuatan orang tersebut. Besok di akhirat kata Allah, wahai orang-orang kafir, mana walimu yang engkau jadikan di dunia, hadirkan dia di tempat ini, kata Allah. Cari orang-orang yang melindungi engkau dulu di dunia, hadirkan di tempat ini. Orang itu teman doang saja. Makanya orang yang beriman itu di akhirat besok, wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah, wa wujuhu yawma izin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Orang yang beriman, dia wajahnya berseri-seri memandang Rabbnya. Wajah orang kafir di saat itu dia dalam keadaan takut. Kenapa? Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Takut malapetaka besar akan ditimpakan kepadanya. Berarti besok di akhirat orang itu dua saja. Ada wajah orang itu berseri-seri, ada wajah orang itu muram, takut. Kenapa? Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia khawatir ada malapetaka besar yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tunjukkan hati kita. Wa may yu'min billah, kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan tunjuki hatinya. Ketika Allah sudah tunjuki, mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.